Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Eka Alfiati, NPM 195103024, Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Dilihat dari proses masuk dan berkembangnya agama Islam ke Indonesia, ada 3 teori yang berkembang. Yang pertama adalah teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Hamka mengemukakan pendapatnya ini pada tahun 1958 saat orasi yang disampaikan pada Dies Natalis Perguruan Tinggi Negeri Islam atau PTIN di Yogyakarta. Ia menolak seluruh anggapan para sarjana barat yang mengemukakan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Bahan argumentasi yang dijadikan bahan rujukan Hamka adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab ke Indonesia tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Tarikh Masehi. Yang kedua adalah teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang menyosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah J.P. Nijpel dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah, abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut P.C. Nijpel bukanlah orang Arab, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur, termasuk Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, teori P.C. Nijpel ini diamini dan disebarkan oleh seorang orientalis terkemuka Belanda, Snoek Horgensch. Menurutnya, Islam telah lebih dulu berkembang di kota pelabuhan anak benua India. Orang-orang Gujarat lebih dulu membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan Arab. Dalam pandangan Horgensch, kedatangan orang Arab terjadi pada masa berikutnya. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, kini menjadi Iran. Pencetus dari teori ini adalah Hossein Jayadiningrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Hussein lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dengan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atau kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Seperti yang berkembang dalam tradisi tersebut di Pariaman di Sumatera Barat, istilah tabut atau keranda diambil dari bahasa Arab yang ditranslasi melalui bahasa Parsi. Selanjutnya adalah perkembangan Islam di Indonesia. Ada 6 saluran berkembangnya agama Islam di Indonesia. Saluran perkembangan yang pertama adalah pendekatan perdagangan. Para pedagang Islam dari Gujarat, Persia, dan Arab tinggal selama berbulan-bulan di Malaka dan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Mereka menunggu angin musim yang baik untuk kembali berlayar. Maka terjadi interaksi antara pergaulan antara para pedagang tersebut dengan raja-raja, para bangsawan, dan masyarakat setempat. Kesempatan ini digunakan oleh para pedagang untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua adalah pendekatan politik. Masuknya Islam melalui saluran ini dapat terlihat ketika Samudra Pasai dijadikan kerajaan. Banyak sekali penduduk yang memeluk agama Islam.
Proses seperti ini terjadi di Maluku dan Sulawesi Selatan. Kebanyakan rakyat masuk Islam setelah raja mereka masuk ke Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia atau di daerah ini. Dari sini dapat dikatakan pula bahwa kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan yang bukan Muslim untuk memeluk agama Islam. Yang ketiga adalah pendekatan perkawinan. Dari sisi ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri para pedagang itu. Sebelum proses pernikahan, mereka telah diislamkan terlebih dahulu, dan setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan kaum Muslim semakin luas. Oleh karenanya, tidak heran banyak sekali bermunculan kampung-kampung Muslim. Awalnya kampung ini berkembang di pesisir pantai. Biasanya mereka disebut dengan kampung Arab dan masih terkenal hingga sekarang. Dalam perkembangan berikutnya, karena ada wanita yang keturunan bangsawan yang dinikahi oleh para pedagang itu, tentu saja kemudian dapat mempercepat proses Islamisasi. Demikianlah yang terjadi di antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila, Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawunganten, Brawijaya dengan Putri Campa yang menurunkan Raden Patah, raja pertama kerajaan Demak, dan lain-lain. Yang keempat adalah pendekatan pendidikan. Pada proses ini biasanya dilakukan melalui pendidikan-pendidikan yang dilakukan oleh para wali, ulama, kiai, atau guru agama yang mendidik murid-murid mereka. Tempat yang paling pesat untuk mengembangkan ajaran agama Islam ini adalah pondok pesantren. Di tempat itu para santri dididik dan diajarkan pendidikan agama Islam secara mendalam, sehingga setelah lulus mereka betul-betul menguasai ilmu agama. Setelah lulus, para santri kembali ke daerah asal masing-masing untuk kemudian menyebarkan kepada masyarakat umum pelajaran yang telah mereka peroleh dari pesantren. Yang kelima adalah pendekatan kesenian. Kesenian merupakan wahana untuk berdakwah bagi para pemuka agama di Indonesia. Pada proses ini yang paling terkenal menggunakan adalah para wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Salah satu media yang digunakan melalui pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga, penyebaran agama Islam di Jawa Tengah, adalah sosok yang sangat mahir dalam memainkan wayang. Selalu disisipkan ajaran-ajaran Islam, sehingga penduduk pribumi mulai akrab dengan ajaran Islam melalui media ini. Yang paling menarik dalam pertunjukan ini adalah para penduduk tidak dipungut biaya ketika mereka menyaksikan pertunjukan wayang. Mereka hanya diminta untuk mengucapkan kalimat syahadat, sehingga mereka akhirnya masuk Islam dan ikut mendalami ajarannya. Yang keenam adalah pendekatan tasawuf. Tasawuf merupakan bagian ajaran dari agama Islam. Para tokoh tasawuf ini biasanya memiliki keahlian khusus sehingga dapat menarik penduduk untuk memeluk ajaran Islam. Keahlian tersebut biasanya dalam bentuk penyembuhan bagi orang yang terkena penyakit, lalu disembuhkan. Ada juga yang sebagian kekuatan-kekuatan magic yang memang sudah sangat akrab dengan penduduk pribumi saat itu. Kemudian adalah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pada perkembangannya, ajaran Islam disalurkan melalui berbagai kerajaan yang berkembang di Indonesia. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam yang pertama kali tercatat sebagai kerajaan Islam di Nusantara. Mengenai awal dan tahun berdirinya kerajaan Islam belum diketahui secara pasti. Akan tetapi, menurut pendapat Hashimi, berdasarkan naskah tua yang berjudul Izharul Haq yang ditulis oleh Al-Tashi, dikatakan bahwa sebelum Samudra Pasai berkembang, sudah ada pusat pemerintahan Islam di Perlak pada pertengahan abad ke-9. Perlak berkembang sebagai pusat perdagangan, tetapi setelah keamanannya tidak stabil, maka banyak pedagang yang mengalihkan kegiatannya ke tempat lainnya, yakni ke Pasai. Akhirnya Perlak mengalami kemunduran. Dengan kemunduran Perlak,
maka tampillah seorang penguasa lokal yang bernama Marasilu dari Samudra yang berhasil mempersatukan daerah Samudra dan Pasai, dan kedua daerah tersebut dijadikan sebuah kerajaan dengan nama Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Kabupaten Lokesemau, Aceh Utara, yang berbatasan dengan Selat Malaka. Yang kedua adalah Kerajaan Demak. Sebelum dikenal dengan nama Demak, daerah tersebut dikenal dengan nama Bintoro Gelagahwangi, yang merupakan daerah kadipaten di bawah kekuasaan Majapahit. Kadipaten Demak tersebut dikuasai oleh Raden Patah, salah seorang keturunan Raja Brawijaya V, yaitu Raja Majapahit. Dengan berkembangnya Islam di Demak, maka Demak dapat berkembang sebagai kota dagang dan pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Hal ini dijadikan kesempatan bagi Demak untuk melepaskan diri dengan melakukan penyerangan terhadap Majapahit. Setelah Majapahit hancur, maka Demak secara geografis terletak di Jawa Tengah dengan pusat pemerintahannya di daerah Bintoro di muara Sungai Demak, yakni dikelilingi oleh daerah rawa yang luas di perairan Laut Muria. Bintoro sebagai pusat kerajaan Demak terletak antara Bergola dan Jepara, di mana Bergola adalah pelabuhan yang penting pada masa berlangsungnya kerajaan Mataram, sedangkan Jepara akhirnya berkembang sebagai pelabuhan yang penting bagi kerajaan Demak. Yang ketiga adalah Kerajaan Banten. Daerah ujung barat Pulau Jawa yaitu Banten dan Sunda Kelapa dapat direbut oleh Demak di bawah pimpinan Fathahilah. Untuk itu daerah tersebut berada di bawah kekuasaan Demak. Setelah Banten diislamkan oleh Fathahilah, maka daerah Banten diserahkan kepada putranya yang bernama Hasanuddin. Sedangkan Fathahilah sendiri menetap di Cirebon dan lebih menekuni hal keagamaan. Dengan diberikannya Banten kepada Hasanuddin, maka Hasanuddin meletakkan dasar-dasar pemerintahan kerajaan Banten dan mengangkat dirinya sebagai raja pertama yang memerintah tahun 1552 sampai 1570. Lokasi kerajaan Banten terletak di wilayah Banten sekarang, yaitu di tepi timur Selat Sunda, sehingga daerahnya strategis dan sangat ramai untuk perdagangan nasional. Pada masa pemerintahan Hasanuddin, Banten dapat melepaskan diri dari kerajaan Demak, sehingga Banten dapat berkembang cukup pesat dalam berbagai bidang kehidupan. Yang keempat adalah Kerajaan Mataram. Pada awal perkembangannya, Kerajaan Mataram adalah daerah kadipaten yang dikuasai oleh Ki Gede Pamanahan. Daerah tersebut diberikan oleh Pangeran Hadiwijaya, yaitu Raja Pajang, kepada Ki Gede Pamanahan atas jasanya membantu mengatasi perang saudara di Demak yang menjadi latar belakang munculnya Kerajaan Pajang. Ki Gede Pamanahan memiliki putra bernama Sutawijaya yang juga mengabdi kepada Raja Pajang, komando pasukan pengawal raja. Setelah Ki Gede Pamanahan meninggal tahun 1575, maka Sutawijaya menggantikan sebagai adipati di kota gede tersebut. Setelah pemerintahan Hadiwijaya di Pajang berakhir, maka kembali terjadi perang saudara antara Pangeran Benowo, putra Hadiwijaya, dengan Arya Pangiri, Bupati Demak yang merupakan keturunan dari Raden Trenggono. Akibat dari perang saudara tersebut, maka banyak daerah yang dikuasai Pajang memisahkan diri, sehingga hal inilah yang mendorong Pangeran Benowo meminta bantuan kepada Sutawijaya. Atas bantuan Sutawijaya, maka perang saudara dapat diatasi, dan karena ketidakmampuannya, maka secara sukarela Pangeran Benowo menyerahkan tahtanya kepada Sutawijaya. Dengan demikian berakhirlah Kerajaan Pajang, dan sebagai kelanjutannya muncullah Kerajaan Mataram. Lokasi Kerajaan Mataram tersebut di Jawa Tengah, bagian selatan, dengan pusatnya di Kota Gede, yaitu di sekitar Yogyakarta. Yang kelima adalah Kerajaan Goa Talo. Di Sulawesi Selatan, pada abad 16 terdapat beberapa kerajaan, diantaranya Goa, Talo, Bone, Sopeng, dan Wajo, dan Sindereng. Masing-masing kerajaan tersebut membentuk persekutuan sesuai dengan pilihan masing-masing. Salah satunya adalah Kerajaan Goa dan Talo. Membentuk persekutuan pada tahun 1528, sehingga melahirkan suatu kerajaan yang lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar.
Nama Makassar sebenarnya adalah ibu kota dari kerajaan Goa dan Talo, dan hingga sekarang masih digunakan sebagai nama ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, daerah Sulawesi Selatan memiliki posisi yang strategis karena berada di jalur pelayaran. Bahkan daerah Makassar menjadi pusat persinggahan para pedagang, baik yang berasal dari Indonesia Timur maupun yang berasal dari Indonesia Barat. Dengan posisi strategis tersebut, maka kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Yang keenam adalah Kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku. Maluku adalah kepulauan yang terletak di antara Pulau Sulawesi dan Pulau Irian. Jumlah pulaunya ratusan dan merupakan pulau yang bergunung-gunung serta keadaan tanahnya subur. Keadaan Maluku yang subur dan diliputi hutan rimba, maka daerah Maluku terkenal sebagai penghasil rempah seperti cengkeh dan pala. Cengkeh dan pala merupakan komoditi perdagangan rempah-rempah yang terkenal pada masa itu, sehingga pada abad ke-12 ketika permintaan akan rempah-rempah sangat meningkat, masyarakat Maluku mulai mengusahakan perkebunan dan tidak hanya mengandalkan dari pertanian, dari hasil hutan. Perkebunan cengkeh banyak terdapat di Pulau Buru, Seram, dan Ambon. Dalam rangka mendapatkan rempah-rempah tersebut, banyak pedagang-pedagang yang datang ke Kepulauan Maluku. Salah satunya adalah pedagang Islam dari Jawa Timur. Dengan demikian, melalui jalur perdagangan tersebut, agama Islam masuk ke Maluku, khususnya daerah-daerah perdagangan seperti itu di Ambon, Ternate, dan Tidore. Selain melalui perdagangan, penyebaran Islam di Maluku dilakukan oleh para mubalik dari Jawa. Salah satunya mubalik dari Jawa Timur, yaitu Maulana Hussein, yang sangat aktif menyebarkan Islam di Maluku, sehingga pada abad ke-15 Islam sudah menyebar di Maluku. Dengan berkembangannya ajaran Islam di Kepulauan Maluku, maka rakyat Maluku, baik dari kalangan atas maupun rakyat umum, memeluk agama Islam. Sebagai contoh, Raja Ternate yaitu Sultan Marhum, bahkan putra mahkotanya yaitu Sultan Zainal Abidin pernah mempelajari Islam di pesantren Sunan Giri, Gresik, Jawa Timur sekitar abad ke-15. Dengan demikian, di Maluku, kerajaan Ternate dan Tidore merupakan dua kerajaan Islam yang cukup menonjol peranannya, bahkan saling bersaing untuk memperebutkan hegemoni atau pengaruh politik dan ekonomi di kawasan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.